Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Maulida Sulaiman dengan NIM 2018320153 akan mempresentasikan tentang akuntansi lembaga sosial Islam. Yang pertama, ada pengertian lembaga sosial Islam. Lembaga sosial adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola-pola yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan kelompoknya. Lembaga Islam adalah sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam yang sengaja diadakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang sangat beragam mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, ada macam-macam lembaga sosial Islam yaitu lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga keluarga, lembaga politik, dan lembaga ekonomi. Selanjutnya ada zakat. Terminologi zakat berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Syarat dan wajib zakat itu yaitu Islam, merdeka, dan memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul. Jenis zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat jiwa atau zakat fitrah dan zakat harta. Selanjutnya ada penerima zakat. Penerima zakat ini terbagi menjadi 8 golongan, yaitu terdiri dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya ada pengertian infak atau sedekah. Secara fikih, infak adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang baik untuk perkara ibadah atau perkara yang dibolehkan. Sedangkan sedekah berasal dari kata sedekah yang memiliki arti benar. Selanjutnya ada wakaf. Pengertian wakaf menurut Imam Syafi'i dan Hanbali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada syarat dan rukun wakaf. Syarat wakaf yaitu diwakafkan untuk selama-lamanya atau takbir, tunai tanpa menggantungkan pada sesuatu peristiwa di masa yang akan datang, dan jelas mauquf alaihnya. Selanjutnya, rukun wakaf yaitu orang yang berwakaf atau wakif, sesuatu atau harta yang diwakafkan atau mauquf bih, peruntukan wakaf atau mauquf alaih, dan sigat atau ikrar. Selanjutnya ada jenis wakaf. Di sini jenis wakaf berdasarkan peruntukan dibagi menjadi dua, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Sedangkan berdasarkan jenis harta, wakaf dibagi menjadi tiga, yaitu benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Selanjutnya itu berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, yaitu mu'abad dan mu'akkad. Selanjutnya ada akuntansi zakat dan infak sedekah berdasarkan PSAK nomor 109. Standar akuntansi yang berlaku saat ini dan digunakan oleh organisasi pengelola zakat sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK nomor 109 yang dikeluarkan oleh IAI pada tahun 2010. Akuntansi zakat yang ada dalam PSAK nomor 109 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Di sini ada akuntansi untuk zakat, yaitu pertama, penerimaan zakat diakui sebagai kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Kemudian, jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai zakat non-amil. Jika atas dasar tersebut amil mendapatkan fee, maka diakui sebagai penambah dana amil. Dan masih banyak sebagainya. Kemudian ada akuntansi untuk infak atau sedekah. Penerimaan infak atau sedekah diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana atau infak sedekah terkait atau tidak terkait dengan tujuan pemberinya. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar, infak atau sedekah, dan sebagainya. Akuntansi lembaga wakaf yaitu hingga saat ini belum ada PSAK yang mengatur tentang akuntansi lembaga wakaf. Namun, merujuk pada akuntansi konvensional serta praktik dari lembaga wakaf yang telah beroperasi di Indonesia saat ini, maka perlakuan akuntansi untuk zakat, infak, sedekah dengan wakaf itu tidak jauh berbeda. Kemudian, ada laporan keuangan amil. Yang pertama itu berisi neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua ada laporan perubahan dana. Yang ketiga laporan perubahan aset kelolaan. Yang keempat ada laporan arus kas. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.